Welcome back to channel Progressive Football. FIFA memberikan angin segar untuk timnas Indonesia. Apakah itu? Ya, FIFA meresmikan, yaitu peluncuran Asian Cup yang diresmikan oleh FIFA. Maksudnya apa? Kok diresmikan oleh FIFA? Berarti FIFA itu sudah meresmikan Piala AFF, yaitu menjadi kalender resmi FIFA, yang mana ini sangat menguntungkan untuk timnas Indonesia. Apakah ini menjadi pertanda kebangkitan timnas Indonesia di Piala AFF atau ASEAN Cup pertamanya ini? Karena kalau menjadi kalender resmi FIFA, itu pemain-pemain Indonesia yang abroad di luar negeri seperti di Perancis, di Jerman, di Italia, di Inggris, di Amerika, di Belanda, semuanya bisa bermain pada nanti gelaran Piala ASEAN Cup pertama nanti, yaitu di bulan Juli, 25 Juli sampai 26 Agustus. Berarti timnas Indonesia bisa memainkan pemain-pemain terbaiknya. Ya mungkin ada beberapa pemain timnas Indonesia yang sudah bermain di BRI Super League ini, yaitu seperti Tom Haye, Eleno Reinders. Tapi masih ada pemain yang bermain di luar, masih banyak sekali. Contohnya ya seperti Emil Audoero, terus Martin Pas, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan masih banyak lagi. Ini berarti menjadi ajang pembuktian apakah timnas Indonesia sudah naik kelas di atas Thailand, Vietnam dengan skuad yang komplit. Tapi dengan skuad yang komplit ini, timnas Indonesia belum memiliki pelatih. Siapa pelatihnya yang pantas, yang bisa menukangi timnas Indonesia? Apakah nanti langsung menyetel dengan permainan timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, yang abroad? Apakah bisa langsung cocok nanti pelatih yang melatih timnas Indonesia? Dan juga yang bikin gue penasaran, apakah FIFA menjadikan Piala AFF ini menjadi ajang hiburannya untuk timnas Indonesia karena tidak lolos di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Dan juga yang gue heranin, FIFA ketika datang ke Malaysia, kan kantornya AFC itu berada di Malaysia, itu dia tidak membahas masalah yang terjadi di FAM, di Federasi Sepak Bolanya Malaysia. Itu dia tidak membahas masalah pelanggaran naturalisasi yang dilakukan 7 pemain Malaysia, itu tidak membahas. Apakah ini ada kedekatan AFC dengan FIFA? Ya, kalau menurut gua ini bisa jadi politiknya sepak bola lah di sini, yang mana FIFA sudah ikut campur di tangannya menangani AFC, tetapi di balik layarnya mungkin bisa memaafkan, tidak mengurangi poinnya Malaysia yang melakukan kecurangan lah ketika menaturalisasi beberapa pemainnya itu. Dan kalau memang tidak mendapatkan sanksi, berarti FIFA sudah main mata dengan AFC. Ini menjadi sebuah ketidakadilan lah untuk persepak bolaan ASEAN, yang mana ketika Indonesia melakukan naturalisasi selalu dicecar, selalu diwaspadai apakah dokumennya benar atau silsilahnya ini sudah sesuai urutan. Ya ini gua rasa ya tidak adil lah kalau Indonesia begitu detail sedangkan Malaysia tidak begitu detail. Buktinya apa? Naturalisasi yang sampai saat ini tidak bisa dilakukan, yaitu seperti Jero Ridwol, karena timnas Indonesia sangat sulit menemukan data-datanya. Sedangkan Malaysia tidak pernah dijajah oleh Argentina. Malaysia itu bekas jajahan Inggris. Tetapi kenapa pemain-pemain yang rata-rata berasal dari Argentina, berasal dari Portugal? Apakah Malaysia dulu dijajah oleh Argentina, oleh Portugal? Kalau Indonesia iya, rata-rata pemain Indonesia berdarah Belanda karena dulu dijajah oleh Belanda. Keturunannya masih sampai kakek neneknya, bukan sampai buyut. Berbeda dengan pemain Malaysia. Dan gua harap juga FIFA bisa menyelesaikan, bertindak adil, memberikan hukuman yang setimpal kepada Malaysia. Dan juga kalau gua rasa
ya bisa jadi ini sekarang kita bahas masalah FIFA ya meluncurkan Piala ASEAN, yaitu berisikan 11 negara yang mana ada Filipina, Singapura, Timor Leste, Laos, Kamboja, Vietnam, Indonesia, terus ada Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam. Ini merupakan ajang pembuktian ya untuk negara-negara yang selama ini sudah lama ya timnas Indonesia tidak dengan skuad terbaiknya. Dari 2 tahun ini Indonesia ini memiliki skuad terbaik di ASEAN. Harga market value termahal se-ASEAN yaitu dengan 524 miliar. Apakah ini bisa menjadi acuan? Bisa mengalahkan Thailand? Kalau lawan Vietnam sudah bisa lah kita mengalahkan Vietnam. Apakah ketika melawan Thailand bisa mengalahkan dengan mudah? Dengan skor 3-0 minimal atau 2-0 menang saja lawan Thailand. Berarti dengan kalender FIFA ini, Indonesia secara resmi bisa menaikkan peringkat yang mendapatkan poin yang banyak, seperti laga FIFA Matchday. Atau mungkin bisa lebih karena ini kalender resmi FIFA. Dengan ajang ini yang diresmikan oleh FIFA, berarti ini kesempatan untuk negara-negara ASEAN mungkin penasaran dengan kekuatan timnas Indonesia sekarang. Apakah sama seperti dulu atau berbeda? Karena dengan skuad yang ada saat ini otomatis Malaysia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Vietnam. Tapi kita jangan jumawa dulu, mentang-mentang kita mempunyai skuad dengan harga market value 524 miliar, terus kita beranggapan AFF ini akan menang mudah. Tidak, ya jangan senang dulu lah, karena mafia sepak bola itu lebih banyak di AFC. Apalagi AFF, banyak mafianya. Contoh, tahun 2010. Ini yang menjadi penasaran sampai sekarang. Gue masih penasaran, apakah benar itu disogok Alphard atau bagaimana? Kok bisa ya kita ketika Malaysia di babak grup, kita menang dengan skor 5-0, tetapi ketika sampai final, kita kok keok. Seperti tidak ada perlawanan untuk di lini pertahanan timnas Indonesia. Apakah nanti bisa seperti itu? Indonesia selalu dimainkan ketika sekarang sudah mempunyai skuad terbaiknya, terus di balik layar banyak yang memainkan, terutama dari segi wasit, terus di balik-balik layarnya itu mulai dari wasit VAR-nya atau ofisial dan memainkan, ada penyogokan-penyogokan kepada pemain timnas Indonesia. Ya kalau gua rasa kalau dengan skuad yang sekarang, kalau tidak dicurangi ya bisa menang. Gua bukan jumawa ya, tapi gue merasakan hal itu. Kita tunggu nanti ya di tanggal 25 Juli sampai 26 Agustus itu bagaimana. Itu kebetulan jeda kompetisi dan Piala Dunia bergulir. Piala Dunia 2026 itu bergulir. Ini kesempatan untuk membuktikan apakah kita bisa babat habis melibas semua pertandingan dengan kemenangan tanpa kebobolan. Dengan kita melihat, kalau misalkan semua berkumpul, kita lihat di sektor belakangnya saja. JIJ sudah pasti. Mesilgers, ya kita belum tahu ya ini kasusnya sudah selesai atau belum. Ada Justin Hapner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Kevin Dix, Nathan Chuaon. Ini Nathan Chuaon gue bingung, dia masuk ke gelandang atau ke back. Karena di William 2, di Eredivisie tier 2-nya itu, Nathan Chuaon itu lebih sering bermain sebagai gelandang tengah, jarang bermain sebagai back, maupun back kiri atau back kanan dia sangat jarang, lebih sering dimainkan di pemain tengah. Terus ada Calvin Verdong dari Liga Prancis, ini bingung, tergantung pelatihnya siapa dulu nih bisa meracik kekompakan dengan pemain-pemain yang aboard. Terus di depan ada Oli Romeni, Ragnar Oratmangun, terus Marcelino Ferdinand, Yancho Sayuri, Yakob Sayuri. Apakah Ramadan Sananta dipanggil atau tidak? Karena dari performanya DPMM dibantai oleh Darul Tazum dengan skor 10-0. Ini yang tidak bisa diandalkan ya, Ramadan Sananta. Terus siapa lagi pemain tengahnya? Ada Tom Haye, belakangnya ada Leno Rangers. Ini Markov gua rasa nggak usah dipanggil, masih banyak penggantinya. Ada Ivar Jenner, Rafael Strijk sudah turun performanya. Apakah masih dimainkan, masih dibutuhkan di timnas Indonesia? Kita tidak tahu. Dan juga menjadi ajang pemain-pemain baru. Apakah siapa pemain di U20 itu yang bermain di Brazil, gue lupa namanya siapa itu juga bagus untuk dicoba di Piala AFF kalender resmi FIFA. Kalau kita menang di sini berarti kita sudah merajai ASEAN.
yang mana kompetisi ini 2 tahun sekali diselenggarakan, yang mana rata-rata pemenangnya itu Thailand, Vietnam, Malaysia. Indonesia kapan? Hanya langganan runner up, 5 kali runner up. Apakah di sini kita bisa membuktikan setelah FIFA meresmikan Piala AFF menjadi kalender resmi FIFA, dengan keuntungan kita, pemain-pemain terbaik kita bisa bermain di Piala AFF ini? Dan juga yang kita takutin tadi yang sudah kita bahas, mafia jangan sampai bermain. Terus Pak Erick Thohir juga harus tegas, tidak ada mafia yang menyeting pertandingan lah, terus menyogok para pemain kita, menyogok wasit. Itu harus diwaspadai perangkat-perangkatnya. Terus dari segi wasit tidak curang. Dan gua rasa itu aja pembahasan gua di bahasan FIFA telah meresmikan ya Piala AFF masuk kalender FIFA. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.